Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu berarti Kekaisaran Ryu tidak pernah memiliki niat untuk menyerang kita. Mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan sebelum ini. Tetapi semuanya adalah ilusi. Itu adalah tipuan. Hah? Aku masih tidak mengerti. Deluoli bergumam sedikit dengan putus asa. Woyuha merendahkan suaranya dan berkata, itu berarti Kekaisaran Ryu tidak pernah memiliki niat untuk menyerang kita. Mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan sebelum ini. Tetapi semuanya adalah ilusi. Itu adalah tipuan. Dan mereka melakukan itu sehingga mereka bisa menipu kita untuk berpikir bahwa mereka melancarkan invasi terhadap kita. Prajurit mereka belum melintasi pegunungan. Jadi bagaimana mereka akan melancarkan invasi hebat? Mereka yang memulai perang ini adalah Legiun Instruktur Jiwa yang sangat fleksibel. Dan barisan belakang memasuki pegunungan Mingdo setelah mereka dan menempatkan sejumlah besar alat jiwa pertahanan di pihak kita untuk membentuk benteng pertahanan serta benteng pengintai udara. Mereka telah melakukan semua itu sehingga mereka dapat memutuskan semua informasi dan pengintaian dari pegunungan Mingdo, sehingga kita tidak yakin tentang keadaan atau situasi mereka yang sebenarnya. Deluoli bertanya, bagaimana tindakan ini bermanfaat bagi mereka? Ekspresi Woyuha sangat menakutkan dan keras. Tindakan mereka bermanfaat bagi mereka karena mereka telah berhasil menyembunyikan tujuan sejati dalam perang ini. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menyerang Starlo dengan kekuatan penuh. Sial. Aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika aku adalah orang yang meluncurkan invasi, dan jika aku benar-benar ingin menyerang Starlo, aku pasti akan melakukan semuanya sekaligus. Bagaimana aku bisa berhenti di tengah jalan seperti itu? Aku akan pergi jauh untuk menghancurkan perimeter pertahanan kedua dari Kekaisaran Starlo, dan aku akan menghancurkan lumbung dan semua persediaan dan toko militer, atau aku akan menjerah kota-kota. Setelah itu, aku akan mengkonsolidasi dan menstabilkan pertahanan di daerah-daerah yang telah aku taklukkan dan menunggu lebih banyak tentara datang. Aku tidak akan menghentikan invasiku tepat di perbatasan. Tujuan mereka yang lain adalah untuk menarik perhatian seluruh benua dengan serangan ini. Mereka ingin semua orang berpikir bahwa mereka bergerak melawan Kekaisaran Starlo. Apa yang akan dilakukan? Ini akan mengirim pasukan utama Starlo, dan ini akan memusatkan pasukan tersebut di sepanjang benteng barat. Kekaisaran Doling akan mengirim bala bantuan juga, dan bala bantuan Kekaisaran Tianhun bahkan mungkin dikerahkan ke benteng barat kita. Niat mereka yang sebenarnya akan terungkap. Jika tebakanku benar, target sejati mereka bukanlah Kekaisaran Starlo, tetapi Kekaisaran Tianhun. Woyuha tegas ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, tetapi ada banyak rasa sakit dan penderitaan di atas semua itu. Deluoli akhirnya mengerti dan dia menarik nafas dingin ketika dia berkata, kakak laki-laki, tebakanmu terlalu menakutkan. Namun, bukankah Kekaisaran Ryu membayar harga yang terlalu mahal untuk itu? Mereka telah mengirim beberapa Legiun Instruktur Jiwa elit dan mereka telah mengeluarkan beberapa alat jiwa kelas 9. Mengapa mereka berbalik dan menyerang Kekaisaran Tianhun ketika mereka sudah membuat terobosan di sini? Woyuha merendahkan suaranya dan berkata, perang telah dimulai dan situasinya dapat berubah kapan saja. Kekaisaran Ryu memiliki alasan untuk pilihan ini. Pertama, Kekaisaran Starlo memiliki sejarah terpanjang di antara 3 kekaisaran asli. Kita telah ada selama 1000 tahun. Saat itu, Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling masih menjadi satu, dan mereka disebut sebagai Kekaisaran Tiando. Kekuatan nasional Kekaisaran Tiando sebanding dengan kita saat itu. Sampai sekarang, meskipun kekuatan Kekaisaran Starlo tidak bisa dikatakan lebih kuat dari Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling ketika digabungkan, kita masih jauh lebih kuat daripada mereka berdua, dan dasar kita dalam dan solid.
alat jiwa kelas 9 menakutkan dan secara paksa merobek pertahanan kita. Namun, tentara barat laut dan tentara barat masih di tempat. Meskipun kita telah mengalami kerugian besar, kerugian tidak dapat dianggap fatal. Ketika perang habis-habisan meletus, Kekaisaran Ryu tidak bisa menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 setiap saat, bukan? Mereka memiliki jumlah yang terbatas dari barang-barang itu. Itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai keberadaan strategis, sedangkan Kekaisaran Starlo pasti akan menerima dukungan penuh dari Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir. Kekaisaran Starlo jelas merupakan yang terkuat dan terdalam dalam hal kekuatan nasional. Jika kamu harus memilih, siapa yang akan kamu pilih untuk diserang? Penyesatan ini benar-benar licik dan harus diakui itu cukup spektakuler. Pertama, mereka menyerang perbatasan kita dan mereka membuka celah sehingga pasukan mereka bisa didatangkan dari Kekaisaran Ryu kapan saja. Setelah itu mereka mengambil pegunungan Mingdo. Kekaisaran Ryu memiliki kekuatan absolut dengan alat jiwa pengintai mereka. Bahkan jika kita memiliki 2 pasukan lagi di pihak kita, kita mungkin tidak dapat menurunkan pertahanan mereka di pegunungan. Mereka hanya perlu meninggalkan beberapa prajurit elit untuk bekerjasama dengan instruksi jiwa mereka untuk mempertahankan celah yang telah mereka buat di pegunungan Mingdo. Dan itu sudah cukup. Dengan kesenjangan ini, Kekaisaran Starlo tidak akan berani mengirim terlalu banyak tentara untuk memperkuat Kekaisaran Tianhun, karena kita tidak tahu kapan Kekaisaran Ryu akan menyerang kita. Di masa depan, jika Kekaisaran Ryu mencapai kemenangan melawan Kekaisaran Tianhun, mereka masih bisa menyerang kita melalui celah di rentang Gunung Mingdo. Jika mereka mau, kamu harus melaporkan semua ini kepada Adipati secepat mungkin, sehingga ia dapat menyampaikan berita tersebut ke Kekaisaran Tianhun, sehingga Tianhun dapat berhati-hati. Dan ia juga harus meminta agar Kekaisaran Doling memperkuat Kekaisaran Tianhun. Kekaisaran Ryu sedang menunggu semua bala bantuan kita untuk berkonsentrasi di sini. Ketika itu terjadi, mereka akan meluncurkan invasi lain melawan Kekaisaran Tianhun, dan bala bantuan tidak akan dapat mencapai mereka pada waktunya. Punggung Daeluoli basah kuyup ketika dia mendengarkan analisis Wo Yuhao. Tidak dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan situasi seperti itu. Jika semuanya seperti yang diprediksi kakaknya, Kekaisaran Tianhun benar-benar dalam bahaya. Saudaraku, apakah ada kemungkinan tebakanmu salah? Mungkinkah Kekaisaran Ryu sama sekali tidak memikirkan hal itu dan mereka sama sekali belum mempertimbangkan untuk memulai perang habis-habisan? Kekanak-kanakan, Wo Yuhao mendengus dingin dan berkata, jangan membantah dan menyangkal situasi hanya karena itu tidak menguntungkan. Apakah kamu mencoba menjadi pengecut? Dugaanku hampir 90% benar. Hanya menyampaikan semuanya ke Adipati Rima Putih, dia akan mengerti. Jangan sebutkan aku, katakan saja padanya bahwa kamu memikirkan semuanya sendiri. Katakan padanya bahwa kamu telah menginap ke perbatasan dan kebetulan tidak ada alat jiwa pengintai udara di wilayah tertentu. Jadi kamu dapat melihatnya dan menduga semua kemungkinan ini sesudahnya. Kamu harus mengatakan segalanya dengan tulus dan jujur, karena waktu tidak menunggu siapapun. Kekalahan Kekaisaran Tianhun akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Daeluoli menelan ludah saat merasakan tekanan datang dari tubuh Wo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku pasti akan menjelaskan semuanya kepada ayahku dengan jelas. Kakak, kamu benar-benar jenius. Jika aku berada di posisimu, aku tidak akan bisa menghitung apapun. Wo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, jenius? Bagaimana aku bisa menjadi jenius jika aku baru menyadari apa yang terjadi setelah semuanya terjadi? Orang dari Kekaisaran Ryu yang merencanakan skema ini adalah seorang jenius sejati. Saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa gerakan mereka sedikit lebih lambat sehingga kita dapat memiliki lebih banyak waktu. Namun, aku takut. Di sisi lain di pihak Kekaisaran Ryu, ada tenda besar di dalam kamp tentara. Tenda ini berbeda dari tenda lainnya. Lampu dan lentera menerangi seluruh tenda besar ini. Tentara berjalan masuk dan keluar terus-menerus, dan meskipun sudah larut malam, semua orang masih tampak sangat sibuk. Apa? Alat jiwa pengintai udara super tinggi telah hilang. Ada suara bernada takjub di dalam tenda ini. Ya,
Marsal, utusan itu berbicara dengan hormat sambil berlutut. Woyuau akan terkejut jika dia melihatnya karena orang ini yang utusan itu sebut sebagai Marsal adalah permaisuri kekaisaran Ryu saat ini dan juga seseorang yang sangat dikenal oleh Woyuhao, Jushi. Jushi berdiri dan mulai mondar-mandir di tendanya. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Sampaikan perintahku segera dan secepat mungkin. Tingkatkan pengawasan kita terhadap kekaisaran Starlo di perbatasan barat. Jangan biarkan bahkan seekor lalat pun. Kita harus memutuskan setiap metode pengintaian yang mungkin mereka miliki." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.